Anak yang diamanahkan Allah kepada kita semuanya merupakan permata hati, pengindah penglihatan. Tausiah Harian Ramadan 1442 Hijriah. Kebaikan tanpa batas bersama Baitul Mal Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala, Rabbi habli minas salihin. Shadaqallahul azim. Kembali kita berjumpa di bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan magfirah ini. Dan kita ingin meraihnya itu semua dengan menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Diperkuat dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada satu hal yang perlu saya singgung pada kesempatan hari ini, yaitu masalah anak-anak kita. Anak yang diamanahkan Allah kepada kita semuanya merupakan permata hati, pengindah penglihatan dan perasaan. Dan itu memang yang disasar dan dituju oleh kehidupan berkeluarga atau lembaga pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Pernikahan yang menjadi ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan kita berada di situ ataupun berada di dalamnya, yang memang salah satu tujuannya adalah as-sakinah, yaitu ketentraman. Berarti mereka yang tidak melakukan ataupun belum melakukannya dalam kondisi goncang, dalam kondisi belum tenang. Maka tatkala kita sudah diberikan momongan, anak-anak, ya, keturunan, maka bertambah lagi ketentraman dan ketenangan itu dikarenakan ada yang disebut dengan qurrata a'yun. Pemirsa BMH TV yang dirahmati Allah, mari kita betul-betul menjadikan amanah ini sebagai ladang amal. Ya. Bagaimana membentuk anak yang saleh, bagaimana menjadi ayah yang tangguh dan juga menjadi ibu yang tangguh dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ke depan tentang anak-anak ini. Nabi Ibrahim alaihissalam salah satunya berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan, karuniakan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Ya, dalam surat As-Saffat ayat 100. Nah, seorang nabi mengharapkan anugerah seorang anak yang saleh. Tentu kita pun yang sedemikian banyak kekurangannya memohon kepada Allah anak yang saleh. Maka dalam ketenangan itu kita arahkan mereka dengan penuh kasih dan sayang, mawaddah, ya, dalam kecintaan kita bina, kita didik untuk bertauhid, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal Islam. Maka di saat bulan puasa seperti ini, bulan Ramadan seperti ini adalah momen penting untuk penanaman itu semuanya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang saleh. Atau pada kesempatan lain, di dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Dan ini menjadi bekal juga bagi kita bahwa bukan hanya sekedar mendidik, bukan hanya sekedar mengarahkan, tetapi juga didoakan anak-anak kita ini. Ya, dipeluk, dicium, diusap, ya, dituntun. Itu merupakan sentuhan-sentuhan fisik yang akan menguatkan doa kita. Ya, maka kemudian ketika kita mendidik sholat misalkan, anak-anak yang masih kecil mungkin tidak seperti anak yang dewasa untuk berpikir. Tetapi dia akan melihat apa yang dilakukan orang tuanya, itu adalah yang harus dia lakukan. Maka tatkala orang tua, seorang ayah, seorang ibu itu menjadi idola anak-anaknya, insya Allah jalan yang sudah dibangun oleh kita untuk mengarahkan anak-anak kita pun insya Allah itu sudah jalan yang benar. Dan itulah sebagai
bekal kita, tabungan kita di masa yang akan datang. Selain dalam hadis dikatakan amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, nah yang ketiga ini adalah anak yang soleh yang mendoakan keduanya atau kita dan ibunya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata banu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Ya, itu menjadi doa kita dan juga menjadi acuan kita untuk lebih kuat lagi mengarahkan anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita, mendidiknya, dan yang terutama adalah memberikan tauladan ataupun contoh terbaik. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi tabungan baik di dunia maupun di akhirat, yang pada akhirnya Allah selamatkan kita bersama keluarga dikarenakan kita mau berpayah-payah mendidik anak-anak kita. Doa kita selalu kepada Allah untuk anak-anak kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan tentunya sebagai seorang anak, dan kita pun sebagai seorang anak, doa yang tidak boleh lepas adalah mendoakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lahir dari mulut kita, insya Allah akan lahir dari mulut anak-anak kita untuk kita sebagai orang tuanya. Mudah-mudahan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan, mendidik diri kita sebagai orang tua dan mendidik anak-anak kita sebagai generasi pelanjut kita, dan Allah ridho dengan perbuatan serta amal kita. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan tanpa batas. Siapapun dan dimanapun bisa berbagi.